Halo pendengar MNC Trijaya Radio dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Safira Aulia Herunisa dalam MNC Trijaya Radio. Saya akan mengabarkan berita-berita terupdate, tajam, aktual, dan terpercaya yang sudah saya rangkum untuk Anda kali ini. Sosialisasikan esensi Undang-Undang Cipta Kerja ke semua elemen masyarakat. Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo meminta pemerintah terus berdialog dan menyosialisasikan esensi Undang-Undang Cipta Kerja kepada semua elemen dan organisasi kemasyarakatan dengan pendekatan dialogis atau komunikasi dua arah yang konstruktif. Tujuan mulia dari Undang-Undang Cipta Kerja ini pada akhirnya akan bisa dipahami oleh semua elemen masyarakat. Saya mengapresiasi inisiatif Presiden Joko Widodo mengutus Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan naskah Undang-Undang Cipta Kerja kepada pimpinan Nahdlatul Ulama, pimpinan Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Saya berharap para menteri juga menempuh langkah yang sama dan berdialog dengan elemen-elemen masyarakat lainnya untuk menyosialisasikan atau menjelaskan esensi Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Ketua DPR Republik Indonesia ke-20 ini berharap semua elemen masyarakat dapat memahami tujuan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dibuat sebagai langkah pemerintah mengantisipasi perubahan dunia yang begitu cepat, khususnya di bidang ekonomi. Perubahan itu harus direspon negara dengan cepat dan tepat melalui penciptaan iklim berusaha yang kondusif dan berdaya saing. Untuk mampu beradaptasi dengan perubahan dunia di bidang ekonomi, aspek kemudahan berbisnis atau berusaha harus terus ditingkatkan efektivitasnya. Puluhan juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tak hanya harus diberdayakan, melainkan juga harus dilindungi agar bisa menjadi tuan di negaranya sendiri. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menuturkan, sudah puluhan tahun bangsa Indonesia berupaya memperbaiki ekosistem investasi, namun daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi asing masih kalah dibanding Vietnam. Investor dalam negeri pun terus mengeluh karena masih menerima perlakuan tidak sepatutnya dari oknum birokrat di pusat maupun daerah. Kalau semua hambatan itu tidak segera dihilangkan, investasi baru tidak mungkin tumbuh. Kalau investasi tidak tumbuh, tak ada lapangan kerja yang tersedia. Agar tujuan strategis itu bisa dicapai, Kepala Badan Bela Negara FKPP ini menegaskan perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi. Peran dan fungsi birokrasi yang efektif pada gilirannya akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas ekosistem investasi. Ketika investasi terus berdatangan, lapangan kerja akan tercipta dengan sendirinya. Tingkat pengangguran menurun, perekonomian Indonesia pun akan tumbuh. Karena itulah undang-undang yang baru ini diberi nama Cipta Kerja. Semoga bermanfaat ya Sobat Radio. Jangan lupa selalu mendengarkan MNC Trijaya Radio untuk mendapatkan berita terupdate. Sudah 30 menit saya menemani Sobat Radio dalam memberikan informasi-informasi yang tajam, aktual, dan terpercaya. Sudah saatnya saya Safira Aulia Herunisa mundur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.